Pemirsa, sejumlah selebriti tanah air telah memutuskan terjun ke dunia politik. Dari sekian banyak selebriti yang menentukan pilihannya ke partai politik yang ada, salah satu di antaranya yakni artis Vicky Prasetyo yang siap maju sebagai calon legislatif dalam pemilu 2024 mendatang. Ya, Vicky menjatuhkan pilihannya pada Partai Perindo pimpinan Haritanu Sudipyo. Sebagai bacalek Perindo dari Dapil Jawa Barat, Vicky antusias dan semakin aktif dalam berkegiatan. Salah satunya dalam kegiatan pelepasan pekerja migran Indonesia atau PMI ke Korea Selatan. Dalam rangkaian acara yang digelar di salah satu hotel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan itu, tim Gospot berkesempatan untuk berbincang dengan Vicky dan beberapa pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Korea Selatan. Adakah persiapan khusus yang dilakukan para pekerja migran tersebut sebelum bekerja di negara yang terkenal dengan musik K-pop-nya itu? Oke pemirsa, hari ini alhamdulillah kita bersama Pak Wamen pastinya ya, terus juga yang lain ada Mr. Sintayong juga, ada Kanjeng Heri juga, semua dan lain bersama sahabat-sahabat kita semuanya para pemim yang akan segera berangkat ke Korea. Yang pastinya apa pesannya Pak Wamen untuk semuanya kira-kira? Ya, saya mohon kepada anak-anakku sekalian, PMI yang akan berangkat ke negara Korea sebagai pekerja yang mempunyai skill, ya, jaga nama baik bangsa kita, bekerja sungguh-sungguh dan serius dalam menekuni pekerjaan sehingga kalau dipercaya mudah-mudahan nanti akan berprestasi dan mendapatkan yang terbaik untuk diri dan keluarga serta bangsa Indonesia. Ya sahabat dari PMI ini sudah siap nanti sudah siap nanti untuk berangkat pastinya. Hah? Siap. Sudah siap. Berapa lama nanti di Koreanya? 15 tahun. Ya, kan bertahap juga ya. Berapa lama nanti pertama? Kontrak pertama? Oh, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nanti akan di mana kira-kira disposisi di sananya? Di Busan. Di Busan. Nanti dengan segala kalian tadi Pak Wamen udah bilang ya harus berskill. Oh, iya. Tunjukkan skill Indonesia. Jauh dari istri? Jauh. Jauh dari anak? Jauh. Tapi mencari jihad untuk keluarga pastinya? Yo iya dong. Wah, pastinya pelatih timnas. Mr. Sintayong, ada speech untuk semua kita, all together speech. Ya, motivation. 코리안 랭귀지. 안녕하세요, 반갑습니다. 우리 인도네시아 사람들이 한국 와서 다 행복하게 열심히 일을 잘 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. Teman-teman ya, jangan lupa semuanya yang muslim sholat 5 waktu dan juga berkeyakinan pastinya ya Pak Wamen, semuanya jaga baik-baik. Tingkat kata Pak Wamen, jaga nama baik bukannya diri kita tapi bangsa kita Indonesia. Terima kasih. Ayo kita foto dulu, foto. Teman-teman PMI foto dulu. Pak Wamen, pergi jadi migran Pak Wamen. Pergi jadi migran, pulang Jadi juragan. Tak hanya berbincang dengan pekerja migran Indonesia, mantan suami Angel Elga itu juga mengikuti berbagai berita yang beredar terkait maraknya perdagangan manusia dengan modus sebagai tenaga kerja Indonesia. Namun Vicky percaya kalau para pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri itu telah dibekali dengan ilmu dan keterampilan yang memadai dan berangkat dari perusahaan yang resmi dan benar. Kita bersama teman-teman sini, teman-teman kumpul. Bang, boleh jelasin Bang, Iya. ini lagi di acara apa nih Bang? Ini kita lagi pelepasan nantinya mereka sahabat-sahabat ya PMI ya. Migran Indonesia untuk pergi ke Korea. Semuanya adalah aset bangsa ya. Mereka tuh bukan hanya pekerja tapi mereka adalah aset bangsa. Karena dengan dia bekerja juga mereka juga membayar pajak loh pastinya untuk negeri kita. Bukan hanya itu, mereka juga menjadi jihad ya karena memperjuangkan untuk membahagiakan anak dan istrinya tercinta. Gitu. Oke Mas ya, sini, jangan jauh-jauh. Selain itu, Vicky berjanji jika dirinya terpilih sebagai anggota legislatif lewat Partai Perindo, ia akan berjuang penuh untuk kesejahteraan para tenaga imigran Indonesia karena para pekerja imigran adalah devisa negara. Hanya seluruh rakyat Indonesia pastinya ya secara keseluruhan, tapi juga hak-hak juga para pekerja khususnya pada migran ini ya, agar salary-nya atau pekerja upahnya bisa dinaikkan, agar mereka bisa mendapatkan hidup yang layak gitu. Biar sejahtera semuanya. Ya, tapi kalau gajinya udah banyak ingat, jangan habis pada ke karaoke ya. Berapa kali? 5 tahun. Baru pertama kali. Semua pertama. Bagaimana? Tapi udah dengar belum? Kira-kira bagaimana di sana nantinya? Bagaimana? Udah pasti. Apanya nih keras? kerjaannya.
kerjaannya keras. Bikin kapal soalnya di sana. Bikin kapal, panas-panasan, pantang menyerah ya. Mau panas, mau hujan, demi anak istri. Dan Para PMI ini ada perdagangan orang. Ya. Tanggapannya seperti apa? yang pastinya kalau mereka dari legal yang resmi, mereka juga kan didatangkan dan disahkan juga oleh Wamen dan dilepasnya. Berarti perusahaan ini perusahaan yang sudah terakreditasi yang pastinya. Kita juga nggak boleh semuanya ya para migran ini asal juga percaya ya kepada suatu perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Karena takutnya nanti akan ditelantarkan. Siapa yang bertanggung jawab nanti saat mereka sudah bekerja? Nggak sedikit loh, banyak saudara-saudara kita di negeri orang lain ya yang akhirnya jadi terlantar karena tidak ada tanggung jawab dari perusahaan yang memberangkatkan. Gitu. Jadi Jelas ini ya. Alhamdulillah. Ini jelas semuanya resmi semua. Mereka besok langsung berangkat langsung ke Korea. Berarti seberapa besar di perjuangan Bang Vicky untuk membela para kaum lagi? Ya yang pasti ya, ingat ya mereka itu aset bangsa sekali lagi. Mereka itu harus bisa kita dorong menjadi orang yang bisa di sananya adalah produktif. Karena kan mereka juga punya keahlian. Kita bukan datang untuk mengemis tapi kita kerjasama. Karena di sini kita membawa juga SDM yang memang memupuni dan saling berkualitas yang pastinya nanti perusahaan-perusahaan Korea yang dihinggapi semuanya pasti akan menjadi perusahaan yang makin maju karena dengan SDM yang pastinya luar biasa gitu loh. Mendukungnya, Mas. Pasti dong. Oke, boleh sekali lagi mungkin Bang Vicky memberi dukungan yang hebat untuk para teman-teman. Kita mari berdoa bersama-sama ya, yang pastinya kita berangkat sini ikut berdoa, jangan pusing. Berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama ya, semoga apa yang kita kerjakan kalian menjadi pejuang-pejuang yang baik. Amin. Kalian berjihad untuk anak dan keluarga tercinta serta keluarga, kalian aset bangsa. Semoga di sana juga bisa dimudahkan. Allah memberikan rezeki dan kesehatan yang baik untuk semuanya. Al-Hadin ya Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat semuanya, pergi menjadi migran. Pulang jadi migran. Luar biasa. Tapi apresiasi semuanya ada, semua yang ada di sini. Ya, kalau audionya ya ini udah haus nggak minum ini ya. Kayak lumba-lumba juga ada waktunya dia minum air. Ya. Kita minum. Ya. Ingin makan boleh maju ke depan juga nanti ya Pak. Semuanya ya kita bergabung sama-sama. Nggak boleh duduk-duduk aja, Iya, kan? boleh bergabung. Kita kan mau berangkat nih hari Minggu nih. Aku ada quote ya. Apa? Quote. Kalau aja aku yang ngelit. Up dulu ya. Oke pemirsa, hari ini nih alhamdulillah kita bersama Pak Wamen pastinya ya, terus juga yang lain ada Mr. Sintayong juga. Ada Kanjeng Heri juga, semua dan lain bersama sahabat-sahabat kita semuanya para pemimpin yang akan segera berangkat ke Korea. Yang pastinya apa pesannya Pak Wamen untuk semuanya kira-kira? Ya, saya mohon kepada anak-anakku sekalian, PMI yang akan berangkat ke negara Korea sebagai pekerja yang mempunyai skill, ya, jaga nama baik bangsa kita. Aku baru ngerti sekarang kenapa kamu selalu nyaman ngomong tentang kematian. Kamu sudah tahu dia akan datang padamu, mendahuluiku. Sementara itu, dunia perfilman tanah air kembali akan diramaikan dengan tayangnya film berjudul Ketika Berhenti di Sini. Film yang disutradarai sutradara muda Umay Shahab dan dibintangi oleh Prilly Latukonsina, Brian Domani, dan Reval Hadi sebagai pemeran utama ini mengisahkan tentang romansa merayakan kehilangan. Prilly yang memerankan sebagai Anindita Semesta yang merayakan kehilangan Brian Domani yang berperan sebagai Ed. Kenapa kamu selalu nyaman ngomong tentang kematian? Kamu sudah tahu dia akan datang padamu. Sebenarnya kayak yang tadi udah berjawab juga sih, karena buat gue tidak ada yang lebih tepat selain pilih untuk meranin karakter kita, karena ya gue juga percaya bahwa karakter tuh pilih aktornya gitu kan, ya pilih yang dipilih sama kita untuk di film ini. Bakal relate itu menurut aku setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan, gak harus kehilangan karena meninggal gitu ya, pisah sama pasangan, peliharaannya tiba-tiba mati gitu, atau kenapa pasti pernah merasakan kehilangan kesempatan, pasti banyak yang pernah merasakan itu gitu. Tapi nggak banyak orang yang tahu cara menghadapinya gimana.
termasuk juga aku gitu. Aku merasakan kehilangan berkali-kali gitu, kehilangan opa aku, tante aku, kehilangan mantan pacar, ditinggal nikah gitu. Tapi nggak tahu cara ngadepinnya gimana gitu. Kayak kompleks banget karakternya ya. Jadi aku sangat kesulitan sekali tiap hari, sampai stres banget sih. Sampai pertama kali aku di-review sama lawan mainku sendiri, Brian. Dia bilang, mana Prilly yang bubbly dan suka ketawa, kamu kenapa depresif banget di sini? Terus kayak kamu galak banget di sini, karena emang aku stres banget sama karakternya gitu. Menurut aku ini karakter terberat yang pernah aku benar-benar mainin gitu. Karena Dita atau Anindita itu yang aku perankan, dia tuh orangnya nyimpen kan ke dalam. Sedangkan aku nyimpen, tapi untuk orang-orang terdekat aku pasti cerita gitu, kayak ke sahabat, ke orang tua, nggak yang semua orang nggak akan tahu. Tapi kalau Dita tuh orang tua nggak tahu, sahabat nggak tahu, ya pokoknya semuanya dia simpan aja sendiri. Dia simpan sendiri, terus juga orangnya idealis. Orang tahu dia punya mimpi, tapi orang nggak pernah tahu mimpinya apa sih sebenarnya. Karena emang semuanya hanya terjadi di kepala dia gitu. Dia nggak pernah bisa mengungkapkan apa yang benar-benar dia rasain. Kenapa temannya dari SMA cuma 3 gitu, kenapa punya pacar susah gitu, nggak ada yang tahu. Orang taunya ya emang lo aneh kali gitu. Jadi susah untuk aku tuh ngeliatin ke penonton atau ke layar gitu perasaan aku tanpa dialog, tanpa ekspresi yang terlalu meledak-ledak gitu ya. Jadi ya cukup dari adegan cuma diem doang, gimana aku rasanya bisa ngeliatin gitu ke layar gitu. Ini loh yang aku rasain gitu. Dapat gak ya Umay bisa ngeliat dia perasaan aku lewat layar gitu. Aku tuh lagi ngerasa gini banget gitu. Terus disuruh nahan nangis, aku susah banget. Baru kali ini aku susah banget acting disuruh nahan nangis. Gitu. Ya. Pernah ada satu adegan ada di trailer tuh yang lagi meluk nisan itu. First take, Umay selalu ngasih kebebasan kan, kayak coba versi lo dulu. Menurut lo emosi ini delivernya gimana gitu. Ya kalau menurut aku sih udah pasti ya mau nggak mau harus kayak, bukan harus kayak, tapi yang aku rasakan emang sedih banget dan meledak banget. Habis itu di-cut, coba deh ini bayangin lu tuh mau nangis depan orang tua lu, kan lu nggak pernah nangis depan orang tua. Jadi karena aku sahabatan sama Umay, jadi Umay tahu banget waktu lu kan nggak pernah nangis depan orang tua lu taunya lu seneng doang gitu. Coba bayangin kameranya adalah orang tua lu, itu rasanya meledak banget tapi nggak bisa keluar gitu, kayak susah banget mau oh gini rasanya nahan nangis tuh, pusing kepala ya. Tapi walaupun ujung-ujungnya nangis juga, cuma nggak yang kejor gitu. Yang menarik di sini, tak hanya sebagai pemain, Prilly juga menjadi produser di film ini. Secara garis besar, film Ketika Berhenti di Sini menampilkan betapa sulitnya melepaskan apa yang memang sudah tidak ada di genggaman. Film ini akan segera tayang di bioskop pada 27 Juli 2023, serentak di bioskop tanah air. Lu tuh mau nangis depan orang tua lu, kan lu gak pernah nangis depan orang tua. Jadi karena aku sahabatan sama Umay, jadi Umay tahu banget waktu lu kan gak pernah nangis depan orang tua lu taunya lu seneng doang gitu. Coba bayangin kameranya adalah orang tua lu, itu rasanya meledak banget tapi nggak bisa keluar gitu, kayak susah banget mau oh gini rasanya nahan nangis tuh, pusing kepala ya. Tapi walaupun ujung-ujungnya nangis juga, cuma nggak yang kejor gitu. Halo Kak,